berada di Fakultas Sastra dan Budaya, tepatnya di jurusan Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Yuk kita kenal lebih dalam lagi dengan jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Saat ini kita berada di ruang dosen jurusan Pendidikan Sendra Tasik, tepatnya di Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan di mana tenaga pendidik atau dosen dan staf-staf jurusan Pendidikan Sendra Tasik beraktivitas. Dan tak jarang pula, ruangan ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kepentingan dengan dosen-dosen tertentu ataupun kepentingan jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Selain itu, ruangan ini juga terdapat fasilitas-fasilitas untuk keperluan tenaga pendidik dan staf jurusan. Dapat dilihat dari aktivitas yang ada dalam cuplikan ini. Berikut kita masuk ke preview proses kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas dari tenaga pendidik di jurusan Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Di mana mereka merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing, mulai dari dosen tari, dosen musik, dan dosen teater. Ayo kita kenalan dengan tenaga pendidik jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Kepala Jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Bapak Laode Karlan, SPD, MSN. Beliau merupakan orang nomor 1 di jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Beliau merupakan lulusan Magister Seni, khususnya di pengkajian seni musik. Selain memegang jabatan sebagai kepala jurusan, beliau juga sebagai seorang tenaga pendidik, khususnya di bidang musik. Mulai dari mata kuliah pengantar seni musik, solfeggio, notasi musik, aransemen musik, instrumen, komposisi musik, dan lain-lain. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Ibu Nurlia Jafar, SPD, MSN. Beliau merupakan orang yang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi di jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Selain itu, beliau juga lulusan Magister Seni, khususnya di pengkajian seni tari. Beliau juga sebagai tenaga pendidik di bidang tari, mulai dari mata kuliah pengantar seni tari, teknik tari, tari nusantara, koreografi, dan lain-lain. Bendahara Jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Ibu Mimi Astuti Pulukadang, SPD, MSN. Beliau merupakan orang yang mengelola segala jenis bentuk keuangan di jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Beliau merupakan lulusan sarjana pendidikan dan magister seni, khususnya di bidang musik. Beliau termasuk tenaga pendidik khususnya di bidang pendidikan dan musik, seperti mata kuliah pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, desain pembelajaran, musik nusantara, dan lain-lain. Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Ibu Rahmawati Ohi, SPD, MSN. Beliau yang mengelola dan mengawasi setiap aktivitas yang ada di laboratorium atau studio jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Beliau merupakan lulusan Magister Seni, khususnya di bidang musik. Beliau juga sebagai tenaga pendidik, seperti mata kuliah perkembangan peserta didik, telaah kurikulum, tata rias dan busana, dan lain-lain. Bapak Ipong Niaga, SSN, MSN. Beliau merupakan tenaga pendidik di bidang drama atau teater seperti mata kuliah dramaturgi, pemeranan, penyutradaraan, tata panggung, dan lain-lain. Bapak Trubus Semiaji, SSN, MSN. Merupakan tenaga pendidik khususnya di bidang seni musik seperti mata kuliah analisis musikologi, akustik dan organologi, sosiologi, teori budaya, dan lain-lain. Ibu Dr. Yana Diah Sitaresmi, SSN, MA. Merupakan tenaga pendidik di bidang seni tari, seperti mata kuliah olah tubuh, koreografi, estetika,
musika, teknik tari, dan lain-lain. Operator jurusan Ibu Grace Cynthia Dengo, pengelola segala bentuk data dan kearsipan jurusan. Terakhir, Bapak Fitrianto KO SPD sebagai laboran. Hai, saya Tika, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sentra Tasik. Hari ini, saya akan membawa kalian untuk melihat aktivitas yang ada di studio setiap divisi Jurusan Pendidikan Sentra Tasik. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas dari anak-anak divisi musik di studio musik Jurusan Pendidikan Sentra Tasik. Studio musik biasa digunakan untuk mata kuliah yang berhubungan dengan musik dan biasa juga digunakan untuk latihan ekstrakurikuler oleh anak-anak divisi musik. Yuk! Teman-teman, jadi seperti inilah kegiatan harian yang ada di studio musik di luar jam kuliah. Dapat dilihat setiap mahasiswa bisa mengeksplor minat dan bakat di bidang musik, mulai dari memainkan alat musik seperti violin, piano, flute, saksofon, trompet, dan masih banyak alat musik lainnya. Selain itu, teman-teman juga akan dibimbing untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang musik melalui ekstrakurikuler seperti kelas musik, baik itu instrumen maupun vokal yang diawasi langsung oleh teman-teman himpunan mahasiswa jurusan maupun dosen. Tak hanya dalam ruangan, teman-teman juga dibebaskan untuk latihan di luar ruangan, seperti di panggung, taman, dan sekitarnya. Sekarang kita akan menuju ke studio tari. Studio tari biasanya digunakan untuk mata kuliah praktikum tari dan biasanya juga digunakan sebagai tempat untuk latihan ekstrakurikuler anak-anak divisi tari. Yuk kita lihat aktivitas dari anak-anak divisi tari. Jadi, seperti inilah aktivitas di studio tari. Dapat dilihat teman-teman dari divisi tari sedang mengeksplor gerakan yang telah mereka dapatkan dari mata kuliah seni tari. Selain itu, di divisi tari juga terdapat bimbingan di luar mata kuliah, seperti ekstrakurikuler atau kelas tari yang dibina oleh teman-teman himpunan mahasiswa jurusan, dosen, bahkan sanggar-sanggar tari yang bekerja sama dengan jurusan pendidikan Sentra Tasik. Nah, sekarang kita akan menuju ke studio teater. Studio teater, seperti studio-studio sebelumnya, biasa juga digunakan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan seni teater. Dan juga digunakan untuk latihan ekstrakurikuler anak-anak divisi teater. Yuk! Setelah ini, teman-teman akan melihat seperti apa proses latihan divisi drama atau teater. Sama seperti musik dan tari, mereka juga dibimbing langsung. Kamu memang tidak pernah sinkron denganku. Selalu tidak berdamai antara akal sehat dan hati nurani. Menjauhlah dariku. Kau adalah pengaruh buruk untuknya. Karena dia berpikir keras, memikirkan segala sesuatu yang harusnya menjadi urusan Tuhannya. Lalu, dia menyiksa aku, menyayat tubuhnya. Lihat tangan ini. Kupu-kupu yang malang. Mereka ingin terbang bebas di cakrawala suatu saat. Suatu saat katanya. Bahkan dia akan mati hari ini karena overthinking. Tidak ada yang tahu kapan suatu saat itu akan terwujud. Harapan seseorang, takdir semua orang, antara ada dan tiada. Dia adalah sebuah hukuman. Terkutuklah dia. Dia adalah sebuah harapan. Dia hebat. Dia kuat. Tidak.
Namun, hatiku, jantungku, jantungku berbenar-nanar, berbuka retak dalam mataku, galau malang dalam rusukku. Takut gemerutuk mengutuk-ngutuk. Nah, itulah aktivitas-aktivitas yang ada di studio masing-masing divisi. Selain itu, jurusan pendidikan Sendra Tasik juga diajarkan untuk menjadi seorang pendidik. Karena output dalam jurusan pendidikan Sendra Tasik adalah menjadi seorang pendidik atau sarjana pendidikan. Bagaimana? Menarik bukan? Yang ingin tahu selanjutnya? Selengkapnya bergabung dengan kami di jurusan pendidikan Sendra Tasik.